Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Dia selaku dosen mata kuliah teori probabilitas. Perkenalkan Pak, saya Rizky Muzaki, NPM saya 25098. Saya berasal dari Paralel B dan saya uh, sudah dan akan mempresentasikan tugas tentang teorema bias atau teorema bias. Nah, pada kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya. Slide yang pertama adalah berisi tentang cover, judul, serta identitas. Nah, latar belakang dari permasalahan saya yang pertama adalah suatu hari saya itu kehilangan kunci motor, Bapak. Kunci motor saya hilang dan pada saat itu di rumah saya itu lagi banyak keluarga, Pak. Karena pada saat itu kan akhir pekan dan juga keluarga berkumpul di rumah untuk bersatu kembali, untuk mempererat tali silaturahmi dan juga sekedar bermain saja di rumah waktu itu. Jadi keluarga besar ngumpul di rumah. Nah, kunci saya hilang, Pak. Nah, namun saya itu memiliki petunjuk, yakni pada saat itu saya melihat gantungan kunci yang mirip dengan punyanya saya berada dalam tas ponakan saya yang masih kecil. Waktu itu masih TK. Mungkin sekarang sudah kelas 1 atau TKB. Nah, masalahnya adalah bagaimana saya dapat memperbarui keyakinan atau dugaan awal dengan adanya bukti. Yang pertama tadi atau petunjuk. Nah, selanjutnya adalah kronologi. Kronologi dibagi menjadi 4. Yang pertama dugaan awal, petunjuk atau bukti, dugaan diperbarui, dan hasil dari pemantauan. Nah, semua ini akan saya terapkan dan akan saya gunakan ketika mengerjakan atau ketika mencari peluang atau probabilitas dari masalah saya. Selanjutnya adalah prior probability atau probabilitas prior. Prior bisa disebut juga dengan dugaan awal atau probabilitas dari dugaan awal. Nah, PP1 adalah keyakinan saya bahwa kunci saya hanya terselip atau cuma hilang aja, cuma saya nggak tahu tempatnya di mana. Ya ada di rumah tentunya. Nah, PP2 itu kemungkinan jatuh di jalan. Yang ketiga atau PP3 adalah kemungkinan diambil oleh anggota keluarga. Nah, ketiga hal ini itu berbeda ketika prior probability dan uh, pada saat akhir nanti karena ditemukannya bukti. Pada sekarang saya itu sangat yakin bahwa kunci saya hanya terselip atau hanya ketinggalan atau ada di suatu tempat namun saya tidak tahu tempatnya itu ada di mana. Nah, kemungkinan yang paling saya percaya kedua adalah jatuh di jalan. Tapi saya kurang yakin karena cuma 30% dan saya kurang yakin akan hal itu. Dan yang terakhir adalah kemungkinan diambil keluarga ini. Pada saat itu saya sangat kurang yakin bahwa kunci saya diambil keluarga. Nah, maka sebelum adanya bukti, dugaan paling besar adalah jatuh di lingkungan rumah, namun pada saat itu saya tidak mengetahui letaknya ada di mana. Selanjutnya adalah bukti atau petunjuk. Nah, setelah adanya bukti atau petunjuk, yaitu di dalam tes eh, ponakan saya ada gantungan kunci yang sekilas mirip dengan gantungan kunci motor punyanya saya. Nah, dengan hal ini, dengan bukti ini atau dengan petunjuk ini, keyakinan saya terhadap PP1, PP2, dan PP3 itu berubah secara signifikan. Yang awalnya PP1 sebesar 60% berubah menjadi 10%. Dan PP2 yang awalnya 30% berubah menjadi cuma 5%. Nah, PP3 yang awalnya cuma 10% berubah menjadi sekitar 90% karena adanya petunjuk atau bukti awal ini. Nah, selanjutnya adalah dugaan awal, dugaan lanjutan atau kita update.
Nah, untuk mengetahui atau untuk menghitung, kita membutuhkan rumus. Ini rumusnya. Nah, rumus ini itu dimasuki oleh angka-angka yang ada pada slide atau pada kejadian sebelumnya. Jadi, seluruh angka atau seluruh kemungkinan itu kita masukkan ke dalam rumus dan kita hitung bagaimana hasilnya. Dan hasilnya adalah probabilitas menemukan gantungan kunci yang ada pada atas ponakan saya secara keseluruhan adalah 0,165 atau 0,165. Nah, selanjutnya adalah posterior probability atau penghitungan ulang dugaan. Nah, setelah kita menghitung dugaan awal atau dugaan lanjutan atau update, selanjutnya hasil dari dugaan lanjutan atau update ini kita gunakan untuk menghitung ulang kembali dugaannya. Kenapa kok dihitung ulang sih? Agar kita itu mendapatkan data atau mendapatkan fakta yang valid. Kita masukkan ke dalam rumus, itu rumusnya, dan uh, dan menemukan hasil PP1 sebesar 36,4%, PP2 9,1% dan PP3 adalah 54,5%. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sebelum saya menemukan bukti, saya itu sangat yakin dan dugaan terkuat saya adalah kunci saya hanya terselip. Nah, pada saat itu probabilitasnya hingga mencapai 60% pada ini 60% pada prior pertama atau PP1 60% hanya terselip di rumah. Ternyata dengan dengan bukti atau petunjuk lanjutan itu berubah. Setelah saya menemukan gantungan kunci yang mirip dengan punyanya saya dan berada di tas ponakan saya yang merupakan anggota keluarga saya, keyakinan saya terhadap dugaan awal saya itu berubah secara signifikan. Yang awalnya saya sangat percaya bahwa hanya terselip di suatu tempat dan saya tidak tahu, ternyata berubah menjadi saya yakin itu ada di itu dibawa oleh anggota keluarga saya. Itu. Nah, sudah sampai di penghujung acara atau di penghujung presentasi. Saya Rizky Muzaki izin untuk mengakhiri presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana saya ada salah ucap, salah pengertian atau salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.